Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ningsih. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4B. Saya mewakili mahasiswi STKIP PGRI Tulungagung. Dan salah satu ini saya ada tugas mata kuliah Pendidikan Ekonomi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan atau memberitakan tentang fenomena COVID yang ada di Indonesia ini. Sebelumnya saya akan membahas tentang fenomena COVID. Terkait pembahasan ini, terdapat apa saja sih yang ada di Indonesia? Kok bisa adanya fenomena COVID, penyebabnya, dan lain-lain? Simak berita berikut ini. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam, dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit. Apa yang berubah di pasar Indonesia?
Sebenarnya apa sih yang berubah semenjak terjadinya COVID ini? Nah, dari perilaku konsumen dan produsen, yaitu menurut saya dari perilaku konsumen dan produsen banyak sekali perubahan. Misalkan dari jual beli, dari penjual banyak yang menurunkan harga, juga ada yang menaikkan harga, dan dari pembeli sendiri juga merasa keberatan karena harga dinaikkan. Sedangkan terjadinya COVID ini menimbulkan rupiah itu menurun dikarenakan dilarangnya berjualan di luar. Pedagang kaki lima itu dilarang untuk berjualan di sekitar. Sedangkan untuk setiap hari kan kita memerlukan banyak pengeluaran. Nah, dari situ kenapa sih kok dinaikkan harga? Nah, karena dari segi ekonomi kita sudah mulai susah untuk menghasilkan sebuah sandang pangan karena minimnya sebuah penghasilan, dikarenakan untuk stay di rumah. Itu alasannya. Andaikan menurut saya yang menjadi pelaku bisnis, saya akan pintar-pintar untuk membeli sebuah produk atau barang dengan harga yang sesuai, dan kita bisa menjual kembali dengan harga yang untung. Ya, walaupun tidak sebanyak itu peningkatannya atau tidak memberikan keuntungan terlalu besar, setidaknya ada berapa persen, 30% keuntungan itu tidak masalah. Yang tetap menjaga barang supaya steril dan bagus. Ya, menurut saya seperti itu sih. Cukup singkat ya. Kalau ada misal konsumen dan produsen, itu kita bisa menyesuaikan dengan harga dan kualitas. Itu cukup sekian pembahasan. Sekiranya sudah nggak ada terlalu masalah yang banyak banget, ya cukup dari saya sendiri sih. Kita harus pintar-pintar memilih produk dan menyesuaikan apakah produk itu layak atau tidak dijual belikan. Jika iya harga itu naik, ya kita bisa mengambil keuntungan, walaupun keuntungan itu tidak terlalu banyak. Ya udah, cukup sekian dari pembahasan saya tentang fenomena COVID yang terjadi di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya, cukup segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.